Halo semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya lancar rezekinya. Pada video kali ini, IO Irwan masih akan membahas tentang revitalisasi satuan pendidikan, khususnya di jenjang sekolah dasar tahun 2026. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengisian rencana pelaksanaan pada bagian laporan pendahuluan. Di sini, setelah kita menyelesaikan PKS, akan muncul beberapa menu. Di sini ada laporan pendahuluan, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan 50%, LPJ, dan BAST. Saat ini laporan pendahuluan sudah bisa diakses bagi yang PKS-nya sudah disetujui dan sudah selesai hingga e-materai. Nah, kemudian seperti apa tampilan laporan pendahuluan ini? Kita bisa buka saja. Kita klik bagian ini, maka akan muncul halaman pelaporan pelaksanaan, akan muncul identitas sekolah kita, nama, NPSN, tahap salur. Nah, di sini masih belum muncul karena saya juga belum mengecek di bank ya, belum aktivasi. Kemudian ada nomor PKS, tanggalnya berapa, kemudian nilai salurnya berapa, kemudian sisa waktunya juga ada di sini teman-teman. Pada bagian ini. Nah, untuk mengisi rencana pelaksanaan, kita scroll ke bawah saja. Di bagian ini akan ada rencana pelaksanaan, kemudian di sini ada rencana pekerjaan yang harus kita masukkan. Kita akan mulai di minggu keberapa. Nah, misalnya ini pengisiannya tentu harus mengikuti kurva S atau bar chart yang sudah dibuat di dokumen teknis sebelumnya. Kita siapkan saja time schedule atau kurva S yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian nanti kita lihat saja di bagian baris hampir paling bawah, nanti di sini akan muncul rencana mingguan. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam rencana pelaksanaan tadi. Kita coba tekan Windows panah kanan, kemudian yang di sini tadi Windows panah kiri. Nah, biar bisa sinkron ya. Nah, di sini akan saya perbesar ya di sini agar terlihat. Misalnya 200%. Nah, seperti ini. Dan kita geser paling bawah untuk melihat. Nah, minggu pertama di sini adalah 0,90%. Nah, kita masukkan di sini. Apakah nanti minggu pertamanya pasti tanggal ini? Silahkan dicek ya nanti rencana teman-teman. Misalnya di tempat kami ada di bagian ini, saya masukkan di bagian ini. Nah, di sini nanti kumulatifnya akan muncul. Kemudian yang minggu kedua ini 0,55 dan minggu ketiganya juga 0,55. Kemudian di sini 2,29. Kita nanti isi sampai yang paling akhir ya. Kemudian 6,12, lalu 11,58. Nah, kemudian ini kita geser. Kemudian di sini 12,98, 11,64, 8,06, kemudian 7,1, kemudian 8,67, kemudian 10,8, 6,79, dan 5,64, kemudian 1,92. Nah, di sini totalnya sudah 100 ya teman-teman. Nah, di bagian ini totalnya sudah 100. Kita klik update bobot rencana. Nah, di sini. Nah, coba kalau kita lakukan perubahan apakah masih bisa? Nah, sepertinya masih bisa ya teman-teman. Jadi tinggal kita edit dan update bobot rencana. Seperti ini. Nah, masih bisa diedit. Jadi nanti kalau ada kekeliruan masih bisa diedit. Misalnya minggu keberapa kita mulainya, nanti misalkan mulai dari tanggal 17 Agustus ini misalkan. Nah, padahal kalau minggu ini nanti agak
repot ya ini nanti. Jadi mungkin ya bisanya mungkin mulai tanggal 10 ini, atau nanti malah mundur ke 24 Agustus. Dan nanti juga dicek kita nanti berapa minggunya. Nah, kalau di sini ini ada kekeliruan di sini, 13, 14, 15, 16. Nah, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa minggu ini seharusnya? 4 kali 4 berarti 16 minggu. Di sini juga sudah sesuai 16 minggu. Jadi untuk mengisi rencana pelaksanaan di bagian laporan pendahuluan ini, nanti kita harus berpedoman pada kurva S atau bar chart ini. Jadi nanti jangan diisi asal, isi sesuai dengan yang sudah dibuat oleh tim teknis atau perencana, kemudian nanti angkanya tinggal dimasukkan. Jadi nanti di bagian rencana mingguan ini ya, kemudian nanti juga bisa dicek apakah nanti kumulatifnya sama. Kemudian nanti di sini nanti bisa dicek juga realisasinya nanti seperti apa, sehingga nanti bisa tahu apakah kita dari pekerjaan itu bisa lebih cepat atau sama atau terlambat. Jadi nanti seperti itu ya teman-teman. Fungsinya nanti juga seperti itu. Jadi rencana ini nanti bisa mengetahui progresnya, apakah nanti sudah sesuai harapan prosesnya atau belum. Kemudian nanti kalau sudah sampai 50%, kalau di sini saya di minggu keberapa ya ini? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah tanggal ini nanti kita bisa lanjut ke progres laporan 50%. Jadi nanti pastikan teman-teman juga bisa mengecek apakah nanti juga progresnya bisa sesuai di 50% itu atau belum. Nah, jadi nanti kalau sudah sesuai nanti kita bisa pengajuan dana untuk termin kedua untuk yang 30%. Jadi untuk rencana pekerjaan atau rencana yang ada di pelaksanaan di laporan pendahuluan, cara mengisinya seperti ini. Kemudian dasarnya adalah di kurva S atau bar chart atau time schedule. Silahkan nanti mau disebut apa di teman-teman semua. Jadi semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat, dan tentunya teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi. Nanti juga ada contoh laporan yang bisa teman-teman check out. Ada banyak sekali seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, kemudian juga ada laporan-laporan PBJ atau pengadaan barang jasa. Silahkan dicek sendiri. Kalau berkenan check out, silahkan di check out. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.